Hati semua orang bergetar kaget melihat pemandangan seperti itu. Selain itu, saat membunuh penjaga kerajaan Qilin, Qin Chen juga menekan arogansi seperti Pangeran Qilin. Meskipun Pangeran Qilin hanyalah puncak jangka menengah Tianzun, namun nyatanya, dengan kekuatan Pangeran Qilin, Tianzun di tahap selanjutnya pun bisa bertarung. Terlebih lagi, pedang dewa yang dia gunakan barusan adalah senjata tingkat tertinggi setengah langkah. Namun meski begitu, kombinasi dari kedua master besar itu masih rentan di depan Qin Chen, dan penjaga kerajaan Qilin yang datang untuk menyelamatkannya hancur berkeping-keping bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Ini membuat semua orang mengerti bahwa mereka mungkin salah menilai mata mereka. Pria di depan mereka jelas bukan kebanggaan kaisar, tetapi monster yang mengerikan. Pada saat ini, banyak arogansi dan orang kuat di tempat kejadian semuanya lemas. Pemandangan di depan mereka begitu menakutkan sehingga orang tidak bisa menahan rasa takut. Pangeran Qilin tampak ketakutan, mengertakkan gigi dan meraung, mencoba berdiri pada saat yang bersamaan. Tetapi bahkan sebelum dia membungkuk, dia mendengar ledakan, dan Pangeran Qilin sekali lagi ditampar keras ke tanah oleh tangan besar yang tak terlihat, seketika seperti ribuan bintang menekan tubuhnya, yang membuatnya menyemburkan darah lagi. Dan Qin Chen hanya melirik Pangeran Qilin dengan acuh tak acuh. Adegan ini benar-benar mengejutkan, dari awal hingga akhir, Qin Chen bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, dia hanya duduk diam di sana, tetapi dia langsung menekan Pangeran Qilin dan tidak bisa bergerak. Banyak orang bingung dan ketakutan. Bahkan Lady Sikong pun diam-diam terkejut, matanya yang indah berkedip-kedip. Karena bahkan dengan identitas dan kultivasinya, dia tidak dapat melihat kultivasi asli Qin Chen, yang hanya merusak kognisinya. Saya Pangeran Qilin. Jika Anda membunuh saya dari kerajaan Qilin, apakah Anda tidak takut kerajaan Qilin saya akan marah dan membasuh dunia dengan darah? Pada saat ini, Pangeran Qilin yang tertekan ingin berjuang, tetapi dengan keras, tangan besar yang tak terlihat itu dengan mudah menekannya lagi, dan dia tidak bisa lagi bergerak sedikitpun. Kerajaan Qilin, apakah itu kuat? Kamu yang pertama memprovokasiku terlebih dahulu. Aku hanya ingin duduk di sini sebentar, tetapi kamu memprovokasi lagi dan lagi. Apakah kamu ingin mencari kematianmu sendiri? Ucap Qin Chen meminum teh dalam cangkir dalam satu tegukan, dan memberi isyarat kepada Peri Shen Huang untuk mengisinya. Peri Shen Huang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menggambarkan hatinya, dan kakinya lemah. Pada saat ini, jika Qin Chen membuka mulutnya untuk memanipulasinya sesuka hati, dia tidak akan pernah berani berpikir untuk melawan. Kamu, ucap Pangeran Qilin menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata lagi, Tuan, hari ini, hanya ada kesalahpahaman antara Anda dan saya, dan pangeran ini hanya ingin mencari keadilan untuk Pangeran Mingye. Bagaimana kalau menghentikan satu sama lain dan mengubahnya menjadi persahabatan? Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dengan kekuatanmu, menurutku kamu juga orang yang pintar. Tidak perlu merobek wajahmu sepenuhnya dari kerajaan Qilinku demi apa yang disebut kesenangan. Jika kamu membunuhku, kerajaan Qilinku pasti tidak akan menyerah. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk bisa melawan kerajaan Qilinku, tapi tidak perlu harus mencari jalan buntu bukan. Menghadapi kematian, Pangeran Qilin benar-benar tenang, berbicara dengan fasih, dan menganalisis Qin Chen. Meskipun dia adalah seorang tahanan, dia benar-benar mendapatkan kembali sikapnya yang telah hilang sebelumnya. Ini membuat semua orang yang hadir mau tidak mau diam-diam terkesiap. Oh, benarkah? Tapi aku membunuh seorang pelindung Dharma dari kerajaan Qilinmu sebelumnya. Ucap Qin Chen tersenyum. Pangeran Qilin menghela nafas, itu adalah kecerobohannya sendiri. Meskipun itu untuk menyelamatkan saya, dia tidak berbicara dengan baik. Sebaliknya, dia menyerang dan membunuhmu. Dia dikalahkan olehmu. Itu juga takdirnya. Namun, karena saya telah mengatakan bahwa ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan, saya tidak akan menyusahkan Anda lagi karena masalah ini. Bahkan jika leluhur mengetahui hal ini, karena kamu membiarkan putra mahkota pergi, leluhur tidak akan mengganggumu karena kematian penjaga. Ucap Pangeran Qilin terbaring di tanah dengan darah di sudut mulutnya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikapnya dan menjadi sangat tenang. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda tentang ini.
Bisakah Anda membiarkan pangeran ini bangun? Ucap Pangeran Qilin berkata dengan suara yang dalam dengan mata yang tenang. Yah, itu saran yang bagus. Ucap Qin Chen tersenyum dan meminum teh di cangkirnya. Namun, tuan muda ini tidak senang denganmu. Kamu hanyalah kerajaan Qilin. Bahkan jika leluhur Qilin datang ke tuan muda ini untuk mencari masalah, tuan muda ini akan membunuhnya. Mengapa harus khawatir? Setelah kata-kata itu jatuh, mata Qin Chen membeku. Dapat dilihat bahwa tekanan pada Pangeran Qilin yang terbaring di sana tiba-tiba meningkat pesat, darah menyembur kemana-mana di tubuhnya, dan seluruh orang itu menjerit kesakitan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah orang ini gila? Pangeran Qilin sudah berbicara sampai titik ini, tetapi dia masih menolak untuk menyerah. Apakah ini akan membunuh Pangeran Qilin? Saat ini, semua orang di lapangan terkejut, ngeri, dan ketakutan pada saat bersamaan. Kulit Pangeran Qilin juga berubah ganas dalam sekejap, dan dia berteriak dengan tajam, "Berhenti! Kamu berani membunuhku, leluhur tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di masa depan, pasukan milikmu akan dibantai, dan tidak akan ada rumput yang tersisa." "Hehe, tuan muda ini akan menunggunya," ucap Qin Chen terkekeh. Terdengar suara tulang retak, dan di bawah tekanan tangan besar yang tak terlihat, tulang seluruh tubuh Pangeran Qilin hancur berkeping-keping. Untuk sesaat, darah Pangeran Qilin menodai tanah menjadi merah, dan pada saat ini, Pangeran Qilin merasa kematian begitu dekat dengannya. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Lady Sikong pun berubah. Dia tampak agak ragu-ragu. Lagi pula, kerajaan Qilin tempat Pangeran Qilin berada juga dianggap sebagai kekuatan di bawah komandonya di Tanah Suci Sikong. Pada saat ini, sebagai pewaris dan putri Tanah Suci Sikong, dia perlu berbicara untuk Pangeran Qilin. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi pandangan dari semua Tianjiao kuat yang hadir juga jatuh pada Lady Sikong. Karena, saat ini, hanya Lady Sikong yang memiliki identitas dan kekuatan seperti itu untuk membela Pangeran Qilin. Namun, sebelum Lady Sikong membuka mulutnya, tiba-tiba, pada saat kritis hidup dan mati, tiba-tiba gelombang kekuatan sihir mengamuk, dan sebuah rune muncul dari tubuh Pangeran Qilin. Ketika rune ini muncul, itu seperti kehadiran Dewa Iblis. Kekuatan sihir yang mengerikan dan tak tertandingi langsung menghancurkan segala arah, menyebabkan banyak orang kuat gemetar. Mereka segera mengerti bahwa ini adalah kekuatan tertinggi. Tidak diragukan lagi, untuk melindunginya, leluhur tertinggi kerajaan Qilin telah menanamkan sebuah rune di tubuhnya, yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Ada semburan suara menderu, langit berguncang, dan seluruh puncak Tongtian berguncang. Pada saat ini, seolah-olah Dewa Iblis mengangkat tangan besar tak terlihat, yang menekan Pangeran Qilin. "Nak, matilah untukku." Melihat kekuatan leluhur yang menahan penindasan Qin Chen untuk sesaat, Pangeran Qilin meraung, berpikir bahwa kesempatan telah tiba. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, langsung melompat, meledak, dan menggeliat mengeluarkan tangan kanannya. Cahaya ilahi unikon mekar di tubuhnya, dan pedang dewa tertinggi langsung jatuh ke tangannya, dan dia menebas Qin Chen. Pada saat ini, Pangeran Qilin begitu agung, dia memiliki wajah yang ganas, dia tidak mempertahankan kekuatannya, tubuhnya dengan tulang yang patah terbakar, dan dia ingin membunuh Qin Chen dengan satu pukulan. Dia ingin mendapatkan kembali martabatnya sendiri, dan hanya dengan membunuh Qin Chen dia dapat memulihkan martabatnya dan mengembalikan citranya di mata Lady Sikong. Pada saat ini, dia membakar tubuh, darah, dan bahkan jiwanya. Di bawah wajahnya yang ganas, terdengar suara pedang yang mendengung. Pedang dewa itu seperti naga. Kekuatan mengerikan itu merobek semua pertahanan dan menerobos semua rintangan, dan muncul di depan tenggorokan Qin Chen secepat kilat tanpa peringatan. Rekonsiliasi sebelumnya dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan semuanya tidak masuk akal. Dengan keras, senjata panjang Pangeran Qilin diblokir dalam sekejap sebelum menusuk tenggorokan Qin Chen. Qin Chen mencondongkan tubuh dengan tangan kanannya dan menggenggam tubuh pedang Pangeran Qilin dengan santai. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Qilin berusaha, tubuh pedangnya telah patah. Seolah terjebak pada umumnya, tidak bergerak sama sekali. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia melipat tangan kanannya dengan paksa, dan terdengar bunyi klik,
dan pedang Dewa Pangeran Qilin terguncang begitu keras hingga langsung terbang keluar, dan kemudian tangan kanan Qin Chen melakukan tendangan voli ke udara. Sebelum Pangeran Qilin bisa bereaksi, lehernya tertahan kuat oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya tergantung di udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Pangeran Qilin mengira dia bisa membunuh Qin Chen dengan serangan diam-diam dengan pedang, tetapi dia tidak menyangka itu tidak akan berhasil sama sekali. Sekarang dia tersangkut di leher, seolah mengambil ayam yang setengah mati, berjuang kesakitan, dan akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Yang mulia, selamatkan aku. Di persimpangan hidup dan mati ini, Pangeran Qilin terengah-engah dan berteriak, meminta bantuan dari Lady Sikong terdekat. Lady Sikong tidak bisa duduk diam saat ini, lagi pula, Pangeran Qilin milik pasukan bawahan di bawah komando Tanah Suci Sikong, dan dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Tapi ketika Lady Sikong ingin berbicara, Qin Chen hanya melihatnya dengan pandangan samar. Tatapan samar itulah yang membuat hati Lady Sikong bergetar. Tatapan samar ini mewakili otoritas mutlak, dan tatapan cahaya ini melambangkan tidak dapat diganggu-gugat. Lady Sikong adalah seseorang yang telah melihat kekuatan yang benar-benar tak tertandingi. Ketika dia melihat tampilan ini, dia tahu apa artinya. Dia tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gudang es. Hanya eksistensi yang benar-benar tertinggi yang dapat memiliki tampilan seperti ini. Dia punya perasaan bahwa jika dia berbicara, yang akan mati berikutnya mungkin adalah dia. Dan pada saat ini, dengan pandangan Qin Chen, leher Pangeran Qilin langsung terjepit, dan dia mati dalam keputusasaan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dia dihancurkan sampai mati seperti serangga. Dengan keras, tubuh Pangeran Qilin meledak seketika, dan seluruh tubuhnya menghilang dan berubah menjadi asap dan debu. Siapa yang berani membunuh keturunanku? Raungan yang tak terlihat tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Itu adalah rune mengambang, yang darinya muncul kemarahan yang tak ada habisnya. Ini jauh dari kehampaan tak berujung, Qilin Supreme merasakan jatuhnya Pangeran Qilin, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Qilin Supreme, huff, ucap Qin Chen mencibir, dan melihat kekuatan rune tertinggi yang menghalangi penindasannya, dan kekuatan tak terlihat dihancurkan lagi. Ledakan terdengar satu demi satu, dan rune yang ditangguhkan dalam kehampaan bergetar hebat, tidak mampu menahan penindasan Qin Chen. Dengan keras, rune itu hancur di tempat di bawah penindasan Qin Chen, dan rune yang hancur itu memancarkan cahaya, dan sosok tinggi dan tertinggi muncul dari cahaya. Nafas yang mengejutkan memenuhi udara seketika. Pada saat ini, aura tertinggi yang mengerikan menyebar dengan liar. Sosok tinggi yang begitu menjulang hingga tak terbatas, tergantung di antara langit dan bumi, mengeluarkan paksaan tak berujung dari tubuhnya. Ketika sosok yang sangat tinggi ini muncul, terdengar ledakan yang keras, dan kekuatan suci yang tak terkalahkan menyembur keluar dengan gila-gilaan, membanjiri dunia seperti lautan luas. Sosok menjulang tinggi yang muncul langsung mendukung penindasan tangan besar tak terlihat Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan tertinggi yang mencekik semua orang meliputi dunia, dan Tianjiao kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tidak dapat meluruskan punggung mereka, dan sosok mereka ketakutan. Orang yang begitu kuat, meskipun hanya klon yang turun, dapat menekan semua orang yang hadir. Kaulah yang membunuh penerus kursi ini, mencari kematian. Qilin Supreme meraung, dan sosok tinggi ini melonjak dengan cahaya ilahi yang tak berujung, seolah-olah Dewa Iblis turun, datang dengan anggun. Kekosongan seluruh tanah leluhur yang gelap bergetar, seolah hendak meledak. Di samping Qin Chen, Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi, dan Huai Kong sudah gemetar ketakutan, mereka bahkan tidak bisa berdiri diam, kaki mereka lemah, dan ketakutan tak berujung muncul dari hati mereka. Yang tertinggi terpisah dari dirinya sendiri, dan dia juga lancang di depan tuan muda ini. Ucap Qin Chen tidak menganggapnya serius, menghadapi klon dari Qilin Supreme. Dia hanya tersenyum ringan dan matanya menajam. Qin Chen tiba-tiba meraih tablet pemakan pedang di sampingnya, dan membantingnya ke arah klon Qilin Supreme. Di tablet pemakan pedang, aura mengerikan melonjak, dan itu langsung berubah menjadi monumen raksasa yang mencapai langit. Itu seperti gunung sihir kuno yang tak terlihat menghancurkan dengan keras, dan jatuh ke arah Qilin Supreme. Lancang,
Ucap Qilin Supreme meraung marah, dia tidak pernah membayangkan bahwa anak di depannya ini akan berani bergerak saat menghadapinya, terlepas dari identitasnya. Dia meninju, dan tiba-tiba dunia berubah warna, seolah-olah akhir itu akan datang. Badai yang mengerikan menyapu, menyebabkan Tianjiao kuat yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu, semuanya menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Tinju Qilin Supreme yang menjulang tinggi menghantam prasasti pemakan pedang dalam sekejap. Dan adegan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Pukulan mengerikan Qilin Supreme, yang bisa meledakkan bintang-bintang gelap, meledak dalam sekejap di bawah tablet pemakan pedang Qin Chen. Saat berikutnya, semua orang melihat tablet pemakan pedang yang tak terbatas runtuh, merobohkan sosok Qilin Supreme yang tak tertandingi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tablet pemakan pedang besar, seperti gunung sihir kuno, dibanting berkali-kali, dengan gila-gilaan mengenai sosok Qilin Supreme. Ketika sosok Qilin Supreme dihancurkan ke tanah oleh tablet pemakan pedang Tongtian, Qilin Supreme juga marah. Ini tidak mungkin. Dia menjerit marah, sinar cahaya kemarahan yang tak berujung melonjak keluar dari matanya. Qilin yang mengepul di tubuhnya membubung ke langit, mengguncang bintang-bintang dalam kehampaan yang tak berujung. Raungan keras ini cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan bintang-bintang. Ketika raungan seperti itu terdengar, wajah orang kuat Tianzun yang hadir semuanya pucat, bahkan kaki orang kuat Tianzun langsung gemetar, dan mereka tidak bisa berdiri diam. Beberapa Tianjiao yang tidak sekuat Tianzun bahkan berlutut di tempat, tubuh mereka gemetar. Qilin Supreme meraung, dan kekuatan tertinggi yang ganas melonjak, dan ada semburan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang, dan kekuatan yang mengerikan membentuk badai, menyerbu ke langit, mencoba mengebom langit tanah leluhur yang gelap ini. Melihat kekuatan mengerikan yang menyapu, para Tianjiao kuat dan bahkan para Master Tianzun yang hadir memiliki keinginan untuk melarikan diri. Kekuatan semacam ini benar-benar mengerikan. Itu tidak lebih dari pikiran spiritual tertinggi. Itu bahkan tidak dihitung sebagai tiruan dari tubuh utama, tetapi itu hanya proyeksi pikiran. Kamu ingin melawan tuan muda ini, dan kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Namun, dalam kengerian semua orang, Qin Chen yang duduk di sana hanya mencibir, bersenandung, cahaya ilahi di tangan kanannya mekar, dan kekuatan kegelapan melonjak seketika. Dia tidak menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan, tetapi hanya mengedarkan kekuatan gelap yang berubah di tubuhnya, dan kekuatan yang melonjak juga menekan langit abadi. Terdengar ledakan keras, dan kekuatan yang mendominasi dan tak terkalahkan mengamuk seketika, seolah-olah Dewa Iblis tertinggi telah menembak dirinya sendiri. Rune pada tablet pemakan pedang mekar, energi pedang yang mengepul melonjak ke langit, seolah-olah benar-benar dihidupkan kembali, itu dihancurkan dengan postur yang tak terkalahkan, dan menghantam klon dari Qilin Supreme dengan keras. Di bawah pedang ini, tubuh Qilin Supreme langsung terbelah, dan aura Qilin Supreme seperti banjir yang meledak, menghilang dengan gila-gilaan. Pemandangan yang begitu menakutkan mengejutkan semua orang yang hadir. Ada suara gemuruh yang bergema, dan Qilin Supreme meraung dengan liar, mencoba melawan, tetapi tablet pemakan pedang yang didorong oleh Qin Chen memenuhi dunia, seolah dihidupkan kembali dalam sekejap, seperti leluhur gelap kuno yang bergerak. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan, Qilin Supreme tidak bisa melawan sama sekali. Tanpa kekuatan untuk melawan, dia dirobohkan di puncak Tongtian dalam sekejap. Avatar mental sekuat Qilin Supreme, di bawah kekuatan Qin Chen, hanya bisa dikalahkan. Akhirnya, terdengar suara keras, dan kemudian terdengar suara pecah, dan tubuh Qilin Supreme terus-menerus ditebas oleh tablet pemakan pedang, dan akhirnya hancur sedikit demi sedikit, seluruh sosok itu hancur, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya dan hilang dalam angin. Tidak. Jauh di lautan kosmik di luar dimensi yang tak terhitung jumlahnya, di dunia gelap yang menggantung tanpa akhir yang terlihat, di sepotong kerajaan Qilin di sudut dunia yang gelap itu, tiba-tiba makhluk tertinggi yang tertutup tiba-tiba keluar.